Itu ada satu ikan lagi yang rusak gara-gara tidak cocok atau alergi pakan. Guys, aku nggak tahu harus senang atau sedih. Ini Zoro per hari ini Zoro sudah ditawar orang, sudah deal, dia bilang serius, aku bilang kalau serius tunggu segera dibayar. Aku bilang harganya sekian, kalau nggak sekian nggak mau, karena udah banyak yang nawar dari Brunei, dari Malai, terus terakhir tawaran tertinggi di Sultan Pati, Sultan mana itu waktu itu, lupa aku. Jadi sama Bojong Sultan, maksudnya Bojong Sultan, sama terakhir adalah dari salah satu pembeli marunya Fajar Arif ya, yang dulu si Jarwo itu. Nah, itu yang beli itu juga pernah nawar ini teman-teman. Cuman aku waktu itu jujur aja belum membuka harga kalau sama si Sultan, takutnya dulu langsung ditenani malah deg-degan juga ya. Nah cuman kemarin ada yang DM IG, dari IG aku pindah ke WhatsApp, aku chat dan segala macem, cuman aku juga belum bilang Fajar, aku cuma bilang Fajar, Jar, Zoro ana sing nawar. Terus aku ngomong, nek ora larang aku wegah, tapi wong aku juga sayang banget, dan Fajar pun juga sangat mendukung karena dia tidak mau kalau Zoro dijual terlalu murah. Bahkan Richie Yohan waktu denger, wah lepas mahal bro, harus wajib, susah cari kayak Zoro ya kan. Ada cuman tidak banyak, apalagi ini under 30 cm dengan rim segondrong ini, jadi sangat disayangkan kalau ini murah. Jadi bukan karena ikannya atau bukan karena barkannya, tapi dari progresnya. Progres kenapa harganya mahal, progres yang tak jalani, progres yang tak kasih buat dia ya kan. Kalian kalau ngikuti sudah pernah ekornya sobek apa patah segala macem. Dari situ lalu selama aku melatih mental dari dia pertama datang ke sini, awal-awal dari Fajar memang sudah pernah, waktu itu pernah mau flaring ya, udah pernah beberapa kali bisa flaring, udah mau flaring, tapi karena namanya pindah tempat pasti ada risetnya ya kan. Nah dari riset mentalnya itu aku juga latih dia sampai stabil sestabil-stabilnya, dan ada yang nawar dan dia menyanggupi harga yang tak kasih. Jadi kita tunggu kalau misalnya beneran jadi. Ini katanya mau segera dilunasi. Dia bilang tunggu nanti dilunasi sekalian kayak gitu. Aku bilang mau DP dulu enggak? Dia bilang enggak usah DP, nanti mau dilunasi. Semoga beneran, tapi kalau enggak ya enggak ada ruginya ya. Jadi Zoro ini memang terlalu istimewa ya. Dia belum ada 30 cm nih guys, tuh jengkalku segini, dia lebih dikit tuh, paling ya 26 mungkin sekarang ya, 26. Jengkalku ini kisaran 22 setengah, jadi kira-kira 25-26 kayak gitu. Oke, so sedikit update aja ini mengenai Zoro. Jadi aku nggak tahu, galau juga kalau laku, aku juga bingung ya. Nanti gampang lah, kita bisa cari penggantinya. Ya, jadi galau nih. Zoro gimana nih? Galau. Oke, yang selanjutnya ini belum tak kasih nama guys. Nah, ini kemarin teman-teman pada bilang juga untuk naikin warna salah satunya harus dilatih mentalnya. Nah makanya ini lagi sering tak goda-godain nih. Dia cuman modelnya lucu, flaring dulu gitu. Nanti setelah lama terus dikaca-kaca
baru dia mau gigit kaca kayak gitu teman-teman. Jadi nggak apa, tak flaringin, tak goda-godain. Ini ketapangnya tipis, beda kan sama ini, ketapangnya pekat banget, ini juga pekat ya kan. Ini ketapang tipis supaya kita bisa pancing dia dengan memancing emosinya ya, supaya mencerahkan warnanya dulu. Oke, sedikit penjelasan buat teman-teman mengenai pakan. Nah, aku sudah mempelajari ini dari beberapa artikel dan juga mempelajari ini dari beberapa channel YouTube orang yang pernah memprogres maru-maruan atau percanaan. Alright teman-teman, yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah maru ini tidak bisa memproduksi pigmen warna. Jadi dia hanya bisa memproduksi hitam atau putih. Makanya itu bisa muncul bunga. Kalau dia tidak pernah kena pigmen warna, dia tidak bisa memunculkan warnanya dengan sendiri. Gitu. Ini dari beberapa artikel ya, dan beberapa temen yang punya channel YouTube. Salah satunya biasa AP Explorer, aku sering lihat itu bagus banget, dia sering menjelaskan. Dan juga yang berikutnya adalah Riding and Fishing, dia juga sering menjelaskan seperti pakan-pakannya apa segala macam, itu bagus. Jadi sesama content creator itu saling belajar, bukan saling sotoy. Nah, jadi tidak ada yang sotoy karena mereka semua dan kita semua biasanya belajar dari pengalaman, belajar juga dari artikel atau literatur. Jangan dari katanya. Kalau dari katanya berarti itu belum dicoba atau belum dites ya. Tapi kalau literatur lalu udah ada uji cobanya, udah ada risetnya, atau orang lain sudah melakukan riset, kita bisa pakai itu untuk kita sharing-sharing dan coba untuk eksperimen. Oke. Maka dari itu aku akan memberi dia pigmen warna. Salah satunya yang pertama dari udang. Ini ada udang kering. Dari tendo, ini ada dua, ada red yellow, ada red. Cuman karena aku pengen dia semakin red, aku mungkin akan mencampurkan keduanya ya. Siapa tahu dia nanti muncul dulu yellownya, dari yellow baru kita orenin seperti itu. Selain itu, kita juga bisa pakai red maggot. Nah, red maggot ini guys, kenapa kok banyak yang menggunakan maggot? Jadi maggot ini banyak dipakai karena yang pertama dia punya protein. Itu dengan protein 40% dengan harga yang lebih murah dari udang, itu sangat menggiurkan teman-teman, ya kan? Nih, kita akan bandingkan maggot dengan udang secara nutrisi. Oke, catat baik-baik nih. Protein udang 62%, protein maggot 40%. Fatnya 25%, fatnya udang 4%. Nah, kalau kalian punya ikan terlalu kurus, nih, pakai red maggot supaya ikannya juga lebih berisi gitu teman-teman. Jadi semoga dia bisa naik warnanya karena ini bunganya elit. Udah gitu ini dia sekarang berbatik. Kalau tadi tak perhatiin ternyata dia ini muncul batiknya. Dan yang ketiga, bunga elit, batik, warna sulit. Semoga dengan beberapa pakan ini kita coba untuk naikkan warnanya. Alright guys. Nah teman-teman, selain itu kenapa kita menggunakan bisa maggot, bisa udang, bisa pakan-pakan lainnya? Karena aku menemukan beberapa ikan yang ternyata alergi. Kalian ingat dulu Hinata pulkraku. Nanti aku cariin videonya, siapa tahu masih ada. Nah, Hinata itu dia dulu alergi sama pewarna makanan untuk pulkra, itu dia alergi. Jadi dia tidak bisa menerima pakan yang
pigmen warnanya atau pewarnaannya tinggi, pigmen warnanya tinggi itu dia nggak bisa, dia Gitkor. Dan sepertinya dia juga alergi dengan maggot. Tapi selain itu ketika kita kasih pakan pelet, kita kasih pakan udang, cacing, dia nggak apa-apa ketika itu tidak makan maggot. Waktu itu maggot biru dari mana ya, aku lupa, itu tester kayaknya. Nah, jadi ada juga aku ketemu orang yang marunnya Gitkor kalau makan udang. Nah loh, jadi naikin warnanya gimana? Ya udah pakai red maggot, mau nggak mau kayak gitu loh. Ada juga ikan yang kalau kita kasih udang dia malah gesek, sering gesek, kelihatannya gatel atau kelihatannya nggak cocok, itu ya udah fix tidak bisa pakai udang-udangan. Kita harus masukin pigmen warnanya dengan menggunakan maggot, mau red maggot, mau blue maggot ada juga, atau multicolor. Di multicolor ini mix ya, jadi dua pigmen dimasukin, 3 pigmen mungkin, yellow, blue, red gitu guys. Jadi ini aku juga masih trial, karena kalau nggak trial kita nggak tahu hasilnya. Tapi katanya banyak teman-teman yang udah coba, banyak yang udah coba dan hasilnya mantap. Untuk Auranti juga bagus, untuk Pulcra juga oke, karena semua pun langsung doyan gitu untuk makan maggotnya. By the way, ada satu ikan lagi yang rusak gara-gara tidak cocok atau alergi pakan. Ikanku ini dulu cabungnya banyak, tapi dia akhirnya Gitkor dan rusak karena alergi pakan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ikannya, yuk. Nah teman-teman, kalau kalian lihat sudah bengkok, Gitkor pula. Nah kurang apa yuk guys. Jadi awalnya ikan ini sebenarnya yang terjadi adalah karena dia alergi sama pakan. Oke, jadi waktu itu aku mendapatkan tester ya. Jadi aku lupa testernya dari siapa. Karena kan gimana pun banyak temen yang bikin pakan, lalu banyak kasih tester ya kan. Jadi aku tidak bisa menyalahkan juga gitu. Cuman karena waktu itu ikan ini memang aku gunakan sebagai eksperimen sebuah pakan. Jadi aku tes, lalu ternyata setelah 3 minggu dia muter. Nah gitu ya guys. Yang berikutnya dia sembuh ketika aku ganti dengan pakan full alami. Jadi kalau tak ganti full alami itu teman-teman, dia tuh malah balik lagi. Tuh, dia balik sehat lagi, nggak muter. Setelah itu beberapa minggu kemudian ada yang kasih tester lagi. Jujur aja bagus beneran, aku nggak bohong, kedua tester yang tak coba itu bagus. Kalau kalian lihat masih ada sisa-sisanya cabung dan cabung hitam. Nah itu sebenarnya karena dulu pernah di progres. Jadi waktu itu sekitar 2 minggu cabungnya pernah lebih banyak dari ini. Ini banyak yang luntur sekarang ya. Setelah 2 minggu itu lebih banyak, aku sangat bahagia. Tapi aku ingat bahwa ikan ini punya alergi, ada historinya. Lalu aku ceritain ya kan. Setelah tak ceritain, ternyata beneran deh sama guys. Setelah 2 minggu ketiga dia muter lagi. Lalu waktu itu pernah tak pendekin airnya, tak ketapang. Dan ya ini sekarang kayak gini, kasihan teman-teman. Tapi tetap kita pelihara, kita kasih makan. Nah ngomong-ngomong habis ini mau tak kasih ketapang dulu juga. Ya habis dibeningin, habis dibersihin supaya bisa kelihatan ikannya guys. Gitu. Sayang sekali tapi nggak apa-apa. Ini sebuah pembelajaran. Gitu teman-teman ya. So teman-teman, thank you buat kalian yang sudah ngikutin. Tadi itu sedikit update ya. Kalau kalian lihat itu dia bisa bengkok, kemungkinan besar juga salah satunya mungkin ya dia stres ya, terlalu muter terus ya. Itu salah satunya mungkin bisa.
ataupun juga bisa dia kekurangan mineral. Tapi harusnya aku ragu dengan yang kedua. Cuman dia memang mengalami gitkor yang pasti, stres gitkor. Kalau kalian bertanya nih habis ini, Bang ngobatin gitkor gimana? Aku tidak tahu. Karena dia waktu aku pertama kali dia setelah alergi, tak ganti pakan dia sembuh. Yang kedua setelah dia kena pakan juga muter, setelah muter yang kedua dia tidak mau sembuh. Nah ini sih untuk sekarang hanya dikhususkan dia memang pakannya hanya pakan alami ya. Jadi ya sudah, kayak gimana lagi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa share pengalaman kalian kalau punya ikan yang pernah alergi. Jadi kalau kalian, pokoknya nih saranku ya, kalau alergi maggot berarti kalian beli udang. Kalau beli alergi udang berarti kalian beli maggot. Dah fix itu ilmunya. Selain itu pelet juga bisa dicoba. Pelet nggak masalah, pelet bisa dites. Tapi sekali lagi ada pelet-pelet yang atau pakan-pakan yang pewarnanya terlalu pekat, itu agak deg-degan ya kalau kita ngasih. Jadi ibaratnya kalau terlalu pekat nih udangnya, merahnya atau birunya terlalu pekat, takutnya karena itu kandungannya terlalu tinggi pewarnanya, kena ikan yang nggak cocok langsung jebret, stresnya itu, alerginya itu langsung muter gitu loh. Tapi kalau yang ringan-ringan kita bisa lihat gejalanya dari gesek, dari ini tingkahnya berbeda, berubah ini ikan, kenapa ini gitu. Nah itu kita masih bisa pantau-pantau. So guys, thank you for watching. See you guys on the next video. Don't forget to subscribe this channel. Alright.